Halo, apa kabar? Beberapa waktu lalu kita telah sama-sama melihat bagaimana sistem religi dan sistem sosial masyarakat Jepang. Kali ini kita akan melihat tentang bagaimana sistem pengetahuan Jepang. Sebagaimana bangsa-bangsa lain, bangsa Jepang mempunyai sistem pengetahuannya sendiri di berbagai sisi kehidupan, misalnya pengetahuan mereka tentang musim, bercocok tanam, sampai ke pengetahuan mereka tentang jagat raya. Bicara tentang sistem pengetahuan, ada banyak sekali hal-hal yang menarik dari Jepang. Namun, kali ini kita akan mengambil satu titik pokok bahasan, yaitu pendidikan. Dari sekian banyak hal tentang sistem pengetahuan Jepang, pendidikan adalah salah satu yang terpenting. Dengan pendidikan, memungkinkan penyebarluasan ilmu pengetahuan yang dikuasai, memungkinkan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta memungkinkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan itu sendiri. Meskipun ilmu pengetahuan tidak harus diperoleh melalui sebuah sistem pendidikan, tetapi tidak bisa disangkal bahwa pendidikan berperan besar bagi ilmu pengetahuan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pada awal sejarah membangun peradabannya, Jepang mengirimkan banyak delegasi untuk belajar berbagai hal ke negeri China, mulai dari cara bercocok tanam hingga bagaimana ilmu mengelola sebuah negara. Salah satu ilmu yang membawa dampak sangat besar adalah kemampuan membaca dan menulis huruf kanji. Dengan kemampuan ini, nenek moyang Jepang mempelajari banyak hal dari China dan bahkan seiring dengan perjalanan waktu, bangsa Jepang mengembangkan huruf-huruf kanji ini menjadi huruf-huruf mereka sendiri, yaitu hiragana dan katana. Pada awalnya, kesempatan untuk memperoleh pendidikan hanya bisa diakses oleh golongan masyarakat yang terbatas. Misalnya, pada zaman Nara dan zaman Heian, yang bisa menikmati pendidikan terbatas hanya golongan bangsawan. Para aristokrat masa itu memperoleh pendidikan tentang ajaran Konfusianis, agama Buddha, seni kaligrafi, seni sastra, dan berbagai ilmu pengetahuan lainnya. Pendidikan terpusat di kuil-kuil Buddha dengan para biksu sebagai guru-gurunya. Dalam tahap selanjutnya, pada zaman Kamakura yang berlangsung tahun-tahun 1185 sampai tahun 1350, pendidikan menyebar ke dalam kalangan militer serta kaum petani. Kaum militer pada zaman ini adalah kaum yang berkuasa sehingga leluasa dalam mengakses pendidikan. Sedangkan pendidikan terhadap petani dimungkinkan karena pendidikan sejalan dengan penyebaran agama Buddha di masyarakat. Dunia pendidikan semakin berkembang memasuki zaman Edo yang berlangsung sekitar tahun 1600 sampai 1868. Pemerintah kesogunan dan pemerintah di daerah-daerah mendirikan sekolah-sekolah untuk rakyat. Meskipun dalam kondisi negara yang tertutup terhadap bangsa-bangsa lain sebagai konsekuensi atas kebijakan politik Sakoku, masa Edo ini menjadi masa peletakan landasan bagi pembentukan karakter budaya Jepang. Memasuki zaman restorasi Meiji, pendidikan semakin digencarkan. Keterbukaan terhadap bangsa-bangsa lain membuka mata Jepang melihat bagaimana dunia luar, dalam hal ini dunia barat, telah mengalami kemajuan yang luar biasa jika dibandingkan dengan Jepang. Mereka merasa tertinggal sehingga dengan sekuat tenaga mesti mengejar ketertinggalan itu dengan belajar ke negara-negara maju dan menerapkan ilmu yang mereka pelajari untuk kemajuan di dalam negeri. Berbagai gerakan pembaharuan dalam pendidikan dan penerapan ilmu pengetahuan digalakan untuk memajukan Jepang. Dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan Jepang kembali mengalami peningkatan yang luar biasa setelah Perang Dunia Kedua. Gerakan pendidikan, riset, dan kampanye-kampanye untuk hidup berdasarkan ilmu pengetahuan semakin ditingkatkan. Kampanye pelaksanaan manner yang baik, seperti disiplin, manner berkendara, manner hidup bersih secara masif dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga non-pemerintah. Hasil dari berbagai kampanye dan gerakan ini bisa dilihat dari pesatnya kemajuan Jepang di tahun-tahun 60-an dan 70-an, hingga saat ini dunia ilmu pengetahuan Jepang berkembang dengan pesat. Lembaga-lembaga riset dan pihak-pihak pengguna dari hasil riset berkolaborasi dan saling mendukung untuk membuat produk-produk yang bagus dan peningkatan kesejahteraan Jepang. Demikianlah sedikit pemantik untuk diskusi terkait sistem pengetahuan Jepang yang kita kecilkan lingkupnya pada bagaimana perjalanan dunia pendidikan Jepang dari masa ke masa. Sekian dulu dari kami, terima kasih atas perhatian Anda.